Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Agustina ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang obat inotropik ya. Jadi kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bahas tentang apa sih itu obat inotropik ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap tune in di kelas kita ya. Baik. Eh, oke. Baik, ini adalah obat inotropik. Nah, teman-teman, saya mau flashback sedikit tentang eh, yang disebut dengan kondisi kritis ya. Jadi pasien-pasien yang memiliki kondisi kritis ini memiliki hemodinamik yang tidak stabil ya. Tekanan darahnya terlalu tinggi kah, MAP-nya terlalu luas kah ya, jaraknya antara eh, sistol dan diastolnya, lalu kemudian ada gangguan fungsi jantung. Ya, ini tentu saja pasti membuat menyebabkan pasien mengalami kondisi kritis ya. Lalu ada gangguan oksigenasi, tentu saja ya teman-teman ya, ketika otak atau organ yang lain tidak tersuplai oksigen dengan baik, maka akan menyebabkan kegagalan organ yang membuat kondisi pasien kritis ya. Lalu di sini ada evaluasi atau penilaian ya. Jadi tetap untuk kritis, kondisi kritis ini tetap kita lakukan evaluasi ya, bahkan ada yang 15 menit sekali kita lakukan evaluasi ya, termasuk obat-obatan yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini akan membutuhkan evaluasi atau penilaian efek dari obat secara berkala dan jangka waktu pendek ya. Baik, ini kenapa sih kita fokus pada penyakit jantung ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih pada kasus-kasus gangguan kardiovaskuler ini menjadi kritis? Ya, ada beberapa kondisi ya menyebabkan beban kerja jantung meningkat ya. Antara lain adanya kebocoran katup ya. Kita tahu di jantung sebelah kanan ada trikus dan sebelah kiri ada katup bikuspidalis ya. Nah, ini ketika terjadi kebocoran, maka aliran arus darah ini tidak bisa maksimal ya, tidak maksimal, bisa maksimal ya, misalnya dari ventrikel, dari atrium ya, dari atrium kanan ke atrium kiri misalnya ya, dari atrium kanan ke ventrikel kanan misalnya ya. Nah, ini karena ada kebocoran katup trikus ya, maka tidak maksimal atau tidak semua eh, jumlah darah yang dari atrium kanan akan masuk ke dalam ventrikel kanan ya. Dan itu pun bisa terjadi pada jantung sebelah kiri, atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, bagaimana kalau tidak semua bisa darah bisa masuk dengan sempurna ya? Tentu saja ada yang tersisa di atrium kanan ya. Bagaimana kok kalau tersisanya banyak? Nah, ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di vaskuler sebelum masuknya darah masuk ke dalam jantung. Ya, di sini di vena ya, teman-teman ya. Jadi akan terdeteksi pasien mengalami hipertensi ya. Lalu kemudian kekakuan katup. Nah, ini juga kondisi-kondisi yang menyebabkan beban kerja jantung meningkat ya. Jadi darah tidak maksimal dialirkan sehingga si jantung itu akhirnya akan mengeluarkan cardiac output dengan jumlah yang sedikit ya. Ketika cardiac outputnya sedikit, maka otomatis organ-organ pun tidak dapat darah secara maksimal ya teman-teman ya. Akhirnya banyak organ, banyak sel yang meminta hipotalamus untuk memaksimalkan kerja jantung ya. Akhirnya secara hormonal kerja jantung ini akan meningkat ya. Untuk awal-awal akan terjadi kompensasi ya, kerja jantung masih oke, tapi ketika berlanjut ini akan menyebabkan kepayahan jantung atau kelelahan jantung ya, atau kelainan bentuk katup sejak lahir. Nah, ini juga menyebabkan kerja jantung jadi meningkat ya teman-teman ya. Nah, ini kita kenal dengan kardiotonika ya. Apa sih ini kardiotonika ya? Obat-obat dengan khasiat memperkuat kontraktilitas otot jantung ya. Ketika kontraktilitasnya menurun ya, fase kompensasi sudah terlalui, lalu kemudian kemampuan otot jantungnya menurun. Nah, ini barulah
pasien atau jantung ini membutuhkan obat-obat kardiotonika ya. Pada pasien-pasien dengan gagal jantung ya sudah dikompensasi untuk memperbaiki fungsi pompa jantung ya. Kita tahu teman-teman fungsi jantung hanya satu yaitu memompa darah ke seluruh tubuh ya. Baik ya, bagaimana sih kerja inotropik ini ada pada sistem syaraf otonom ya, hormon pun mempengaruhi ya teman-teman. Tadi sekilas saya ceritakan bagaimana hormon itu membuat atau merangsang kerja jantung meningkat ya. Dan satu lagi hal yang mempengaruhi kerja inotropik adalah konsentrasi ion seluler ya. Nah, ini jenis-jenis obat inotropik, teman-teman ada dua, yaitu jenis kerja positif, ya, yang bekerja dengan arah positif ya, dan yang negatif. Yang positif ini efeknya adalah meningkatkan kontraktilitas jantung ya. Jadi ketika teridentifikasi mengalami kelemahan dalam kontraktilitas ya, nah ini diberikan jenis inotropik yang positif ya. Dengan cara seperti apa ya, inotropik positif ini kerjanya dengan menstimulasi masuknya Ca2+. Nah, ini diharapkan ya akan masuk ke dalam miokardium. Ya, untuk selanjutnya miokardium melakukan kontraksi. Ya, miokardium ini adalah otot jantung ya, teman-teman ya. Jadi ketika jantung ini mengalami kelelahan, yang lelah siapa? Yang lelah adalah miokardium atau otot jantung ya. Nah, bagaimana dengan efek negatif ya. Negatif ini akan menurunkan kontraktilitas jantung ya. Dengan cara seperti apa? Memblokade gerakan Ca2+ ya sehingga mendepresi metabolisme di dalam miokardium sehingga tidak ada kontraktilitas yang meningkat ya, justru malah menurun kontraktilitasnya ya. Baik, ini jenis-jenis inotropik positif ya, ada glikosida jantung ya. Glikosida jantung ini isinya adalah alkaloid. Ya, alkaloid yang berasal dari tanaman Digistalis purpurea ya. Mungkin teman-teman sering mendengar obat-obatan digoxin, digitoxin. Nah, ini masuk ke dalam jenis inotropik positif dengan glikosida jantung ya. Pasti pasien-pasien yang nadinya rendah ya. Nah, ini dikasih digoxin ya, teman-teman ya. Lalu penghambat fosfodiesterase. Nah, ini cara kerjanya adalah menghambat enzim fosfodiesterase yang selektif bekerja pada jantung ya. Untuk kemudian akan terjadi peningkatan kadar siklik AMP ya dan berefek meningkatkan kadar kalsium intraseluler ya. Contoh-contoh obatnya ini milirinon ya, ada milirinon, ada aminiron ya. Jadi sama-sama meningkatkan kontraktilitas jantung, tapi dengan cara yang berbeda dan dari asal obat dasar yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, baik untuk inotropik negatif, apa aja nih ya inotropik negatif ini dengan cara meningkatkan aktivasi penyekat kanal Ca2+ yang tadi kita sudah bahas di awal ya. Jadi kalau efek positif menstimulasi Ca2+, tapi kalau efek negatif ini justru memblokade atau menyekat ya atau membatasi jalur-jalur Ca2+ ini ya. Contohnya obat-obatan ini verapamil, diltiazem ya, nifedipin. Nah, ini obat-obat inotropik negatif ya. Biasanya bisa digunakan secara apa ya? Untuk maintenance ya obat-obatan ini ya. Berkurangnya pengeluaran Ca2+ pada influx Ca2+ ya, ini cara kerjanya ya teman-teman ya. Kadar natrium ekstraseluler yang tinggi akibat peningkatan kerja pertukaran Na dan Ca ini sehingga kadar Ca-nya akan menurun. Ya, jadi sistem kerjanya seperti itu ya. Baik, ini pembagian obat inotropik ya. Kalau tadi kita klasifikasikan berdasarkan kerja positif dan negatif ya. Kalau ini pembagian obat inotropik ya. Ada obat inotropik golongan katekolamin. Nah, ada inotropik yang golongan dopamin ya. Nah, ini yang sering nih yang kita pakai dopamin ya, teman-teman ya. Dopamin sering digunakan untuk mengatasi curah jantung yang rendah ya. Jadi kalau kita
masukkan dalam klasifikasi yang tadi kita sudah bahas, ya, masuk ke dalam klasifikasi positif, ya, dengan cara kerja positif atau meningkatkan kontraktilitas jantung, ya teman-teman, ya. Nah, ini dosisnya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan per menit, ya. Dopamin ini menstimulasi reseptor dopaminergik dan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, ya. Ketika vasokonstriksi terjadi, maka diharapkan nanti aliran darah bisa mencapai lebih jauh, ya, terjangkau lebih jauh, ya. Ini untuk dosis yang kecil, ya teman-teman. Dosis yang sedang 3 sampai 10 mg per kilogram berat badan per menit. Ini untuk menstimulasi reseptor beta 1, ya. Untuk yang dosis besar menstimulasi reseptor alfa, ya. Adapun indikasi dari dopamin itu sendiri adalah menurunkan curah jantung, menurunkan tekanan darah, ya, meningkatkan stroke volume, dan untuk dosis umumnya berkisar 2 sampai 15 mg per kilogram berat badan per menit, ya. Oke. Nah, ini dosis besar, ya, teman-teman, ya. Indikasinya, oh, ini sudah, ya. Oh, ini sudah, mohon maaf. Nah, jenis yang lain adalah dobutamin, ya. Dobutamin adalah obat-obat pilihan lain, ya, untuk mengatasi gagal jantung sistolik, ya, dengan kondisi sistolik berat, ya, dan merupakan obat kerja singkat yang efektif untuk mengatasi sindrom curah jantung yang rendah sekali pada pasien-pasien yang pasca operasi, ya. Lalu dobutamin kerjanya seperti apa? Menstimulasi reseptor beta tanpa mempengaruhi reseptor alfa, ya. Akan terjadi penurunan stroke volume, ya, dan PVR, serta akan terjadi bronkodilatasi, ya. Indikasinya pada pasien-pasien yang mengalami penurunan curah jantung, penurunan tekanan darah, dan peningkatan stroke volume, ya. Untuk kontraindikasi ini pasien gagal jantung karena disfungsi diastolik dan kardiomiopati hipertropik, ya. Untuk dosisnya 2 sampai 20 mg per kilogram berat badan per menit. Nah, ini just to know aja teman-teman, ya, karena memang dosis ini ranah medis, ya teman-teman, ya. Jadi kita tahu hanya untuk nanti compare aja dengan dokter apakah dosis yang diberikan sudah tepat. Tapi untuk aspek legal, yang berhak memberikan instruksi dosis adalah medis atau dokter, ya teman-teman, ya. Oke. Nah, ini kenalan lebih jauh dengan dobutamin, ya. Dobutamin ini salah satu obat inotropik, ya teman-teman, ya, merupakan obat yang mengandung dobutamin HCl sebagai zat aktifnya. Indikasinya untuk pasien-pasien yang gagal jantung akibat operasi dan kelemahan miokardium atau otot jantung, ya. Nah, indikasi lainnya, ya, untuk meningkatkan tekanan darah sistolik, ya. Lalu kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang mengalami riwayat stenosis subaortik hipertrofi idiopatik, ya. Contohnya pada penebalan septum interventrikular secara asimetris serta tidak proporsional yang berkaitan dengan dinding ventrikel kiri yang bebas. Kenapa yang kiri? Ya, karena kiri ini sebagai jantung utama, ya teman-teman, ya. Jadi ventrikel kiri memompahkan seluruh darah dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Jadi kekuatan jantung dipengaruhi oleh kekuatan miokardium yang ada di ventrikel kiri, ya. Nah, namun ada efek sampingnya nih teman-teman, ya. Ada efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, demam tinggi, kaki kram. Biasanya pasien-pasien diberikan ini mendapatkan obat-obatan neuralgi, ya. Lalu kemudian anti mual atau antiemetik, ya. Lalu kemudian untuk demamnya juga bisa, ya, dan kakinya. Jadi tetap diberikan, tapi efek sampingnya juga diberikan obat penangkalnya, ya. Jadi simptomatik juga nih. Butuh obat simptomatik untuk pendamping dobutamin, ya. Nah, dosis yang tepat sebagai penyelamat pasien yang tepat, ya. Baik, itu aja teman-teman, ya. Jadi untuk obat-obat inotropik nanti kita akan lebih sharing lagi
di pertemuan Eee, selanjutnya ya, karena ini baru awal aja atau, materi awal ya. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan atau, eee, deskripsi lebih lanjut ya melalui Sipen ya. Baik itu aja teman-teman, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, mudah-mudahan kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.